Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kembali kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di dalam masjid yang dimuliakan Allah ini, kita bisa duduk bersama, bersimpuh dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib sengaja berwasiat kepada kita semua, kepada diri khatib terutama dan pada jamaah umumnya, mari kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkat takwa kita kepada Allah. Kita tahu betul bahwasanya takwa adalah sebaik-baik bekal. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa."
maka berpeganglah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Bila kita melaksanakan apa yang Allah larang, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang bertakwa. Bila sebaliknya, apa yang Allah larang kita kerjakan, apa yang Allah larang bahkan kita juga tinggalkan, kita bukanlah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, judul khutbah kita pada Jumat minggu ini adalah penyesalan orang yang sudah mati. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, Allah adalah Zat yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang, Allah juga yang menciptakan malam. Allah yang menciptakan kaya, Allah juga yang menciptakan miskin. Allah yang menciptakan kehidupan, dan Allah juga yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang yang sudah merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Jangankan hewan, jangankan manusia, malaikat Israel pun yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa juga akan merasakan kematian. Nanti setelah malaikat Israel telah mencabut seluruh nyawa manusia, maka tinggallah malaikat-malaikat yang besar, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israel. Malaikat Israel, Allah tanya kepada malaikat Israel, "Ya malaikat Israel, siapa yang masih hidup sekarang?" Malaikat Israel menjawab, "Malaikat Jibril ya Allah." Padahal malaikat Jibril adalah komandannya seluruh para malaikat. Allah katakan kepada malaikat Israel, "Cabut nyawanya." Kemudian setelah dicabut nyawanya, Allah bertanya lagi, "Siapa yang masih hidup sekarang?" Malaikat Israel pun menjawab, "Saya ya Allah." "Sekarang cabutlah nyawa kamu sendiri, karena aku telah membuat keputusan, siapa yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kematian tidak pernah melihat umur saudaraku yang beriman. Masih bayi mati, remaja mati, apalagi yang sudah tua pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian saudaraku yang beriman. Mungkin kita pernah melihat orang yang enggak mempan dibacok, orang yang enggak mempan ditembak, bahkan enggak mempan dibakar. Tetapi enggak ada orang yang kebal dari kematian. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bukan bagaimana kita harus mati atau menghindar dari kematian, tetapi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah apa penyesalan orang-orang yang sudah mati. Kita tidak pernah mendengar cerita penyesalan orang yang sudah mati, tapi kita mungkin pernah mendengar orang yang menyesal jadi pejabat karena jabatannya sehingga ia masuk dalam penjara. Kita juga mungkin pernah mendengar penyesalan orang-orang yang ketika mudanya hidupnya selalu hura-hura, tetapi ketika masa tuanya hidupnya terlunta-lunta. Tetapi kita belum pernah mendengar cerita orang yang menyesal dengan kematian, karena memang orang yang sudah mati itu belum pernah kembali lagi ke dunia ini untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kuburnya.
Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui yang zahir maupun yang gaib, dan Allah Maha mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita penyesalan orang-orang yang sudah mati itu melalui firman-Nya yang dicantumkan di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Yang artinya, kalau seandainya ya Allah, Engkau tunda kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Dan kembali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita penyesalan orang-orang yang sudah mati itu melalui firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'watak wa nattabi'ir rasul. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami kembali ke dunia sebentar saja. Niscaya kami mengetahui dan mematuhi seruan-Mu dan mengikuti Rasul-Rasul-Mu. Dan kembali lagi Allah memberitahukan kepada kita penyesalan orang-orang yang sudah mati melalui firman-Nya di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Yang artinya, ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami beramal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Sudah dirongsokkan ke dalam kubur, baru dia mengetahui apa yang terjadi di dalam kubur. Sudah dimasukkan ke liang kubur, baru dia mempercayai ayat-ayat Allah. Farji'na na'mal sholihan, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami beramal soleh. Ayat-ayat ini adalah menerangkan kata-kata penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tapi penyesalan ini tidak ada artinya lagi, karena hidup di dunia ini hanyalah sekali. Kalau tidak kita jaga, tidak kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Maka sangat menyesallah manusia yang hanya sibuk mencari dunia, harta dan jabatan, sombong, mengambil hak orang lain, sementara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ia lalaikan. Padahal semua itu dia tahu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi kalau kita pandai-pandai, wahai saudaraku yang beriman, kita cerdas memanfaatkan waktu hidup ini, maka waktu yang singkat ini, paling tidak 63 tahun, sesuai dengan umur baginda Rasulullah SAW, itu bisa menerai kebahagiaan untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, ada orang-orang yang merengek-rengek minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya Engkau akhirkan kematianku, Engkau tunda kematianku ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, gak usah lama-lama, seminggu saja ya Allah, kalau tidak 1 hari saja Engkau panjangkan umur kami ya Allah, atau tidak sejam saja ya Allah, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah ya Allah. Inilah penyesalan orang-orang yang kaya ketika di dunia lupa dan tidak mau bersedekah.
Kenapa dia minta bersedekah, wahai saudaraku beriman? Kenapa dia minta bersedekah? Bukan berpuasa, bukan haji. Karena dia lihat pahala sedekah itu luar biasa. Makanya dia minta untuk kembali ke dunia ini untuk bersedekah. Dan sekali lagi, inilah penyesalan orang-orang yang kaya dan orang-orang yang mampu bersedekah tetapi tidak mampu mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada tetangganya yang susah, ada anak yatim yang kelaparan, tetapi dia cuek saja, dia tidak peduli karena hidupnya hanya ingin berpoya-poya dan hanya mengejar harta dan tidak mau memikirkan orang lain. Dia merasa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu milik dia semata, sehingga dia bebas apa saja yang ingin ia lakukan. Penyesalan ketika sudah mati, fa'asaddaqo, maka ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk bersedekah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berapa perkara. Salah satunya adalah harta kamu dapat dari mana dan engkau buat untuk apa harta yang telah diberikan itu, halal atau haram. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, jadi bersedekah, tapi kita mau ada yang kaya, tapi kita tahu ada yang kaya dan ada yang miskin. Kalau engkau kaya, sedekahlah dengan uangmu dan dengan hartamu. Jika engkau tidak mampu, tidak mempunyai harta sama sekali, engkau bisa bersedekah dengan cara yang lain. Kisah sahabat, orang miskin datang kepada Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Saat kami sholat, mereka pun bisa sholat. Ketika kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tetapi mereka mempunyai kelebihan, ya Rasulullah. Dengan hartanya mereka bisa mengerjakan semua itu. Dan kami tidak bisa menandingi mereka, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menghibur kepada orang-orang yang miskin yang tadi. Ketahuilah, tasbih kamu, subhanallah, 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 itu adalah sedekah. Kemudian kamu baca alhamdulillah, 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 tahmid kamu, itu juga sedekah. Kemudian kau baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga sedekah, kata Rasulullah SAW. Maka dengan itu kita bisa laksanakan setelah sholat fardu dan sunnahnya, bisa kita memperbanyak sedekah-sedekah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada kita, engkau singkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan, itu juga sedekah. Dan yang paling mudah, Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahkan di dalam hadisnya menunjukkan senyum dengan saudara pun juga sedekah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini pada minggu ini dapat menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.